Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi kami bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Qaddasallahu sirrahu wa daman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati ya madati wa karamati fid darini amin. Kitabul Jihad, babu ma ja'a fil hijrati wa sukna badwi. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang hijrah dan tentang tinggal di pelosok. Hadis Haddatsana Muhammad عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد لكن الإبل فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لا يترك من عملك شيئا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Arabian, seorang Arab pedusunan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah. Nah, orang cerita hijrah, beliau juga tertarik bercerita, bertanya tentang hijrah. Maka Nabi katakan waihak. Waihak itu kalimat enggak usah lah. Nah, kalau kita artikan lebih pada itu nanti takut dimaknai negatif. Waihak inna sya'na hijrah syadid, sesungguhnya keadaan hijrah itu berat. Yang mau tanya-tanya hijrah itu berat konsepnya. Pada kami nibil, apakah kamu punya unta? Tadi hijrah itu perlu modal, itu syarat utamanya. Maka Nabi tanyakan, apakah kamu punya unta? Ada, wahai Nabi. Qala, Nabi bersabda, fahad tu'addi sadaqataha, apakah kamu bayarkan zakatnya? Berarti hijrah harus bermodalkan harta halal. Qala na'am, dikatakan iya. Maka banyak orang-orang yang hijrah, dalam perjalanan hijrah menemukan kesulitan hidup, karena Allah ingin mensucikannya. Keluar daripada riba, sulit hidupnya sesulit-sulitnya. Kenapa? Karena modal hijrah itu harta halal. Karena selama ini kamu makan harta haram, harta riba, maka Allah habiskan, habis sampai ditinggalkan oleh istrinya, habis jadi garis mesin, habis baru mulai usaha kecil dan sukses kembali. Nah, kalau enggak, hidup dalam keadaan miskin. Ada salah satu warga Indonesia yang pergi ke Thailand, kemudian buat semaksiat, tobat. Setelah tobat, ketika belum meninggal dunia, itu enggak ada harta kekayaan sama sekali, 0%. Nah, itu yang namanya hijrah. Nah, tapi hijrah, ceritanya hijrah, tapi tetap dari riba. Ceritanya hijrah tapi tetap dengan musik, berdangdut, masih dengan musik ala-ala musik haram. Itu enggak ada cerita hijrah dan musik haram. Naam. Qala fa'mal mi wara'il bihar. Beramallah kamu dari balik laut situ. Artinya ke kampung, pergi ke pelosok. Sesungguhnya Allah la yatiroka, tidak akan menyia-nyiakan dari amalmu sedikit pun. Nah, tidak akan mengurangi dari amalmu sedikit pun. Ada dua konsep. Yang satu adalah hijrah, pergi ke Madinah bersama Nabi. Banyak konsepnya. Harus ikut jihad. Nggak boleh nggak ikut jihad. Nah, kemudian kalau nggak mau, ya pergi ke pelosok, tinggal di pedalaman. Nah, amalkan agama di situ. Insya Allah, Allah tidak akan mengurangi amalmu sedikit pun.
Jadi ada dua judul di sini. Satu adalah tentang hijrah, yang kedua tentang tinggal di pelosok. Nah, kalau tidak bisa hidup di kota, untuk hijrah hidup di kota, cara kedua adalah pergi ke kampung. Insya Allah di kampung aman daripada riba. Nah, listrik nggak ada situ, internet nggak ada, bank nggak ada. Nah, katanya dia mau hijrah pada main game, pergi ke kampung yang nggak ada internetnya. Nah, dan TV nggak ada itu, listrik nggak ada. Berarti kalau masih ada listrik kampung itu belum kampung, itu udah masuk kategori kota. Hadis. بنقل حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها البداوة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلا فإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة أرفقي فإن لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. Dirikan daripada Miqdam bin Suraish dari ayah beliau, kata beliau, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang badawah. Badawah artinya pergi ke kampung, pergi ke pelosok. Maka bahasa yang paling mudah dipahami untuk badawah itulah suku Badui. Nah, sebagian suku Badui tidak menerima modernisasi, tidak terima listrik, tidak terima apalagi yang lain. Listrik saya dia nggak terima, itu yang namanya Badui. Nah, pergi ke badawah. Aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang tinggal di pelosok. Berkatalah Sayyidah Aisyah, adalah baginda Nabi SAW yabdu dalam artian keluar ke pelosok, ila hazid tilak, ke ini tilak. Tilak itu adalah dataran tinggi menuju ke perut lembah, itu namanya tilak. Pergi ke ini perbukitan untuk menurun. Wa innahu, sesungguhnya Nabi aradal badawah, ingin ia Nabi pergi ke pelosok satu kali. Lalu mengirim ia Nabi kepadaku seekor onta muharramatan, naqatan muharramatan min iblis sadaqah. Onta muharramah artinya onta yang belum pernah ditunggangi dan belum pernah dihinakan, artinya belum pernah digauli, itu namanya onta muharramah. Onta yang belum pernah dipakai, dikendarai, belum pernah ditunggangi, belum pernah dikawini oleh onta jantan. Dari onta zakat. Maka berkatalah Nabi kepadaku, wahai Aisyah, urfuki, pelan-pelan. Nah, jangan kamu buat capek ontanya. Fa inna rifqa, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu sama sekali, melainkan menghiasi ia kelembutan akannya sesuatu. Wala nuzi'a, tidaklah dicabut ia kelembutan dari sesuatu sama sekali, melainkan membuat jelek ia pencabutan kelembutan akannya sesuatu. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi kadang-kadang pergi ke pelosok membawa saya. Waktu itu beliau pinjam satu onta dari Baitul Mal milik kaum muslimin. Cuman beliau pesanin kepada saya, pakai baik-baik. Ini onta belum pernah dipakai, onta ini belum kawin, jadi pakailah baik-baik. Berlemah lembutlah dengan onta. Yang kita ambil kesimpulan di sini berkaitan dengan judul. Jadi baginda Rasul pernah pergi ke pelosok. Nah, artinya jalan-jalan, sekali-sekali pergi ke kampung-kampung. Kampung siapa misalnya? Kampung Umar. Nah, masuk itu nggak ada isi kan? Nggak ada. Nah, pergi di sana ke pelosok dalam lagi sampai nggak ada isi di situ. Lihat bagaimana masyarakat ke sawah,
pulang ke sawah, sholat kadang-kadang di pematang sawah, kemudian sampai di rumah masak nasi, cari kayu dulu, kemudian yang bulat tuh ditiup-tiup. Nah, kemudian memasak sesuatu tinggal cari dalam belakang rumah, petik daun ini, ambil buah ini, ramu di sini, nyatu ini, masuk dalam kuali. Nah, hampir di antara mereka itu tidak ada berurusan yang pasar kecuali cuman garam. Nah, minyak dia buat sendiri, dari kelapa. Sayur dekat belakang rumah, mulai pada kunyitnya, jahenya, semua lengkap. Kemudian apa mau dimasak hari ini? Jaring ando, ucubi ado, kerambi, jahe ambil, kunyit ambil. Gak ada satupun yang berurusan dengan tim pasar. Nah, beda sama antum dari kota. Gak ada mikir apa yang masak hari ini, mau makan di mana, sampai ke mana cocok. Ya dulu, mana yang enak, yang sekarang viral hari ini. Nah, itu salah satu hikmahnya pergi ke kampung. Jadi orang tua akan tumbuh rasa syukurnya. Jadi ada fadilah sebetulnya tinggal di kampung. Nah, jadi kalau nggak bisa hidup di kota, pergi ke kampung saja. Babun fil hijrati, bab tentang hijrah. Halin qata'at, apakah hijrah itu telah terhenti? Apakah masih ada lagi hijrah? Hadis. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى عن حارث ابن عثمان عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Nah, dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah terhenti konsep hijrah, tidak akan pernah terputus proses hijrah atau kegiatan hijrah sampai terhenti taubat, dan tidak akan tertutup taubat sampai terbit matahari dari barat. Jadi hijrah itu terus ada sepanjang zaman. Nah, hijrah tetap ada sepanjang zaman. Maka di antara mana hijrah adalah berpindah dari tempat yang tidak bisa mengamalkan agama kepada tempat yang bisa mengamalkan agama. Hadis. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا تنفروا فانفروا. Direkat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, Yaumal Fathi, Fathi Makkah, hari penaklukan atau penaklukan kota Makkah, tidak ada hijrah lagi. Maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak ada hijrah artinya tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah? Karena di Makkah sudah menjadi negara Islam. Berarti konsep hijrah adalah berpindah dari negara yang bukan negara Islam atau negara Islam tapi tidak bisa mengamalkan agama di tempat tersebut, apakah itu negara atau ke desa atau kabupaten atau komplek perumahan. Misalnya kita tinggal di satu komplek perumahan, di sana banyak non muslim. Nah, di sebelah sana ada sedang mengguling babi, satu lagi ada sedang nyate anjing, satu lagi baru ngejar anjing mau ditangkap, satu lagi sedang mensop kucing. Nah, kita tinggal di situ bakar ayam, bakar ikan. Atau perlu hijrah. Atau kompleks itu adalah kompleks yang orang nggak peduli dengan agama, nggak ada azannya, nggak ada sholat jamaahnya, kita hijrah. Atau ada pekerjaan sana tidak boleh ikut sholat Jumat, pekerjaan sana tidak boleh nutup aurat,
Pekerjaan di situ tidak boleh izin 3 hari keluar. Ya sudah, pindah aja pekerjaannya tempat lain. Itu contoh. Akan tetapi jihad dan niat, tetap ada jihad, tetap ada niat. Idzan izastumfirtum famfiru. Apabila kalian disuruh berangkat untuk menegakkan agama Allah, untuk berjihad, maka berangkatlah. Jadi tidak boleh lagi masyarakat Makkah pindah ke Madinah ikut Nabi SAW. Tapi apabila ada panggilan jihad, maka mereka siap untuk berangkat. Naam, hadis. بينما حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قال قال اتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلس عنده فقال اخبرني بشيء سمعته من رسول الله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Telah datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Abdullah bin Amr. Bersama beliau ada satu kaum. Hatta jalasa indahu, sehingga duduklah Sayyidina Amr bin As bersamanya. Sehingga duduk ia laki-laki bersamanya atau di sampingnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Bersamanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Berkatalah laki-laki tersebut, akhbirni bisyai'in. Beritahukan kepada aku dengan sesuatu yang pernah engkau dengarkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang selamat muslim yang lain dari lidah dan tangannya. Itu definisi muslim. Muslim artinya orang yang menyelamatkan. Artinya lidahnya tidak mengganggu orang, kemudian tangannya tidak mengganggu orang. Maksud tangan di sini adalah perbuatan. Bukan berarti ditanganin enggak boleh, dikakin boleh. Nah, kan tangan enggak boleh mengganggu orang. Saat kamu tendang, kamu pakai kaki. Nah, itu kesesatan karena memahami teks. Nah, sebetulnya tangan mewakili anggota jawari, kemudian lidah dengan kata-kata. Muhajir maknanya adalah orang yang hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat orang hijrah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh perkara terkecil dalam hidupnya sampai perkara terbesar, dari zahirnya sampai kepada batin di dalam tubuhnya, hasad, dengki, apa lagi, takabur, sum'ah, riya, ujub. Tahu ujub apa dia? Apa? Rasa di hati. Ya, terlalu panjang lebar terjemahannya. Mengagumi diri sendiri, dari cermin. Itu nama ujub. Fi sukna Syam, tinggal di daerah Syam, Syria. Hadis. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم وهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار مع الكردة والخنازير. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah setelah hijrah. Terjadi hijrah lagi, berpindah dari tempat ini ke tempat sana. Fa khiyaru ahlil ardi, sebaik-baik penduduk bumi adalah alzamuhum, orang yang selalu mereka tinggal,
yang selalu di antara mereka tinggal muhajaro Ibrahim, ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, yakni negeri Syam. Nah, sebaik-baik masyarakat penduduk bumi adalah orang yang selalu tinggal di tempat hijrah Nabi Ibrahim, yaitu Syam, Syria. Lihat dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, tolong Ilyas, Syekh Ramadan Al-Buti, beliau dikatakan syahid. Kenapa syahid? Karena pembicaraannya, perkataannya membuat semangat. Nah, yang mematahkan argumen daripada Wahabi juga dari Syekh Ramadan Al-Buti, orang Syam. Nah, berarti kalau nggak lolos ke Yaman, ke Syam. Wa yabqa fil ardi, akan tersisa di muka bumi syiraru ahliha, orang-orang jelek penduduknya bumi. Talfizuhum arduhum, membuang akan mereka orang jelek oleh negeri mereka. Membuang akan mereka orang jelek oleh negeri mereka. Kalau ada orang Syam keluar dari Syam milih tinggal di Indonesia, itu orang buangan. Nah, orang yang dimuntahkan oleh negeri Syam, kamu gak layak tinggal di sini. Takazarhum nafsullah, membenci akan mereka oleh jiwa Allah. Wa tahsaruhumun nar, mengumpulkan akan mereka oleh api bersama monyet dan babi. Nah, ini pula cobaan kepada masyarakat Syam. Karena perang di Syria, perang di Syam, di Barbardir, di Lebanon, di mana-mana. Kalau sekiranya masyarakatnya keluar pergi ke tempat lain, itu dianggap jelek berdasarkan hadis ini, karena diusir oleh negeri tanah Syam sendiri. Yang berani tinggal di situ, istiqomah tinggal di situ adalah orang terbaik daripada masyarakat atau penduduk bumi. Nah, ada hadis cerita tentang Sumatera Barat. Nah, ada hadis tentang Syam, tentang Yaman, tentang Madinah, tentang Makkah, Palestina. Nah, walaupun nggak tinggal Palestina, minimal peci Palestina. Nah, hadis. قال حدثنا حي بن شريح الحضرمي وقال حدثنا بكية وقال حدثنا بحير عن خالد بن علي بن معدن عن ابن أبي قتيلة عن ابن حولة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حولة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيارة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من بدوركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Hawala, qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayasirul amru, akan jadi urusan ini. Urusan ini artinya kepemimpinan muslim, artinya kalian sebagai umat Islam, aila antakunu, hingga bahwa adalah kalian junu dan mujannada, pasukan-pasukan yang berbeda-beda, tentara-tentara yang berbeda-beda. Satu jundun bisyam, satu pasukan di negeri Syam, satu pasukan di negeri Yaman, satu lagi pasukan di negeri Irak. Jatinya Islam akan diketuai, akan dikendalikan oleh 3 pasukan, Syam, Yaman, Irak. Sampai di situ berkata Sayyidina Ibnu Hawala, khirli ya Rasulullah, pilihkan buatku wahai Rasul, in adraktu dzalik, kalau aku dapat pasukan tersebut.
pasukan mana aku harus bergabung? Alaika bisyam, hendaklah kalian bergabung dengan Syam. Nah, ini harus diketahui oleh panglima-panglima tentara Indonesia. Kalau nanti negara ini, dunia ini kacau balau, nah maka perintah Nabi, syarat Nabi bergabung dengan pasukan Syam. Kenapa harus dengan Syam? Sesungguhnya masyarakat Syam adalah khiyaratullah, orang-orang pilihan Allah di muka buminya. Yajtabi ilaiha, memilih ya Allah kepadanya Syam, khiyaratahu, orang-orang terbaiknya Allah dari hamba-hambanya Allah. Fa amma in abaitum, maka adapun jika enggan kalian, ada beberapa faktor tidak bisa bergabung dengan pasukan Syam, fa alaikum biyamanikum, hendaklah kalian dengan Yaman kalian. Nah, gabung dengan pasukan Yaman. Wasku min wudurikum, wasku min wudurikum, sart jamak gadir, maknanya haud. Minumlah kalian dari telaga kalian, minumlah kalian dari telaga kalian. Fa innallaha tawakkala li bisyam wa ahli, sesungguhnya Allah tawakkala, tawakkala ay takaffala, Allah telah memberikan jaminan kepadaku dengan negeri Syam dan masyarakatnya. Oh, ternyata pilihan pertama bukan Yaman, Syam. Nyambung ke mana? Menyambung ke mana? Syam. Nah, nggak bisa Yaman. Kalau nggak bisa, baru nyaman. Nah, tinggal nama N lagi, kawin nantinya. Nggak bisa nyambung ke Syam, nggak bisa nyambung ke Yaman, nyambung ke nyaman saja. Babun fi dawamil jihad. Fi dawamil jihad. Bab tentang berkekalannya jihad. Hadis. Haddatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Muhammad bin Qatadah an Tarif an Umar bin Sayyidina Umar bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Husain, Allahumma faqih fid din wa alimna at-tawil wa zukna fahman nabiyyin dal malaikatil muqarrabin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Qala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun, senantiasa sekelompok dari umatku, yuqatilun, mereka selalu berperang atas kebenaran. Jadi jihad itu selalu ada sepanjang tahun, tidak pernah redup. Kalau kita lihat, di antaranya adalah Palestina, di antaranya adalah Taliban. Nah, pasukan yang selalu jihad. Zahirin, mereka akan memenangkan orang yang memusuhi mereka. Akan, ya, bukan selalu menang, akan memenangkan orang memusuhi mereka. Lihat Taliban bagaimana memenangkan orang. Hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal, sehingga memerangi oleh generasi terakhir dari mereka, kelompok tersebut akan masih dajjal. Jadi kelompok yang hari ini selalu perang dengan jihad, maka generasi akhir mereka akan berhadapan dengan Dajjal. Artinya mereka lah terpilih menjadi pasukan tentara Mahdi Muntadhar. Nah, jangan menghayal hari ini antum, oh saya jadi Mahdi Muntadhar. Lihat ciri-cirinya. Orang menjadi pasukan Mahdi Muntadhar, yuqatilunal haq, selalu berperang dengan kebatilan, menegakkan kebenaran. Tapi wallahu alam, apakah jihad yang dimaksudkan adalah jihad fisik, ataukah termasuk para ulama yang membelah kebenaran, berjihad dengan dakwah, berjihad dengan ajakan, berjihad dengan tulisan dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi kalau zahir hadis, yuqatilun itu kepada fisik,
Nah, kalau pada fisik, kita lihat di dunia ini yang selalu berjihad, yang enggak berhenti-henti adalah Hamas, tentara Palestina. Sama mana cerita Taliban hari ini? Atau berita Jakarta mana pada seri? Jangankan Jakarta, pesisir aja saya nggak tahu hari ini. Saya tahu cuma hadis Nabi, dunia akhirat dong. Dan lagi babnya kan orang ukhrawi. Babun fi sawabil jihad, bab pahala jihad. أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمن أكمل إيمانا قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شره. Nah, ternyata hadis ini mempertegas hadis pertama, yaitu jihad dengan suknal badwi. Di sana suknal badwi dengan jihad seolah-olah, atau hijrah seolah-olah Nabi samakan kedudukannya. Enggak usahlah kamu hijrah-hijrah, beramal aja tuh di balik laut situ, balik gunung. Nah, lihat juga hadis di sini. Dari sini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah ditanya, manakah orang beriman yang sempurna imannya? Nabi menjawab, satu, rajulun yujahidu fi sabilillah bi nafsi wa mali. Seseorang yang berjihad dengan di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya. Dan yang kedua, Nabi menggunakan bahasa waw, bukan bahasa summa. Berarti kalau bahasa waw dengan level yang sama. Rajulun ya'budullah fi syibin min syi'ab, seseorang yang menyembah Allah di salah satu lembah, di salah satu gang. Syi'ib artinya jalan antara dua gunung, dari jalan-jalan. Qad kufiyan nasu syarrah, sungguh dilindungi manusia dari efek jeleknya. Sungguh dilindungi atau terpelihara manusia dari tingkah laku jeleknya. Itu juga termasuk amal terbaik orang paling sempurna imannya. Nah, orang yang menyembah Allah di satu gang. Di sini isyarat hadis bukan mesti di gang, bisa saja di gunung, bisa saja di sebuah perkampungan. Yang penting dia tidak ada urusan dengan orang lain. Laki-laki nisbah kepada satu orang, bisa saja kepada beberapa laki-laki. Karena kalau diterapkan hadis ini dengan mafhum hanya satu orang, nah hanya satu orang, maka sulit untuk menyempurnakan amal. Tapi kalau beberapa orang itu lumayan mudah. Maka pilihan kedua kalau tidak mampu jihad, yaitu bergabung dengan ahli ibadah, komunitas ibadah. Salah satunya adalah pondok-pondok pesantren. Nah, kufiyan nasu syarrahu, tentu syaratnya harus di pelosok. Nah, kalau di tengah pemukiman, katanya soundnya mengganggu, suara zikirnya mengganggu, sampahnya mengganggu, anak-anak bising mengganggu. Di sinilah yang lumayan. Kufiyan nasu syarrah, nggak ada orang terganggu dengan antum. Siada, paling anjing orang terganggu. Antum panah. Babun fin nahyi anis siyaha, bab larangan daripada berekreasi. Nah, larangan dari rekreasi. Nah, Muhammad bin Uthman التنوخي أبو الجماهير قال حدثنا عن الهيثم بن حميد قال أخبرنا علاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن سيدنا أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. Nah, ini konsep kami dulu di Darul Ulum Tigo Jangko. Nah, itu konsepnya nih. Nah, ada bahasa kami Tigo Jangko itu siyaha as-siyaha. Ketika kami usul sama Abu untuk siyaha, ukur 3 hari.
Perut 3 hari itu siahat, keluar 40 hari itu rekreasi umat. Nah, ya kan dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, tolong izinin aku mau pergi rekreasi, mau jalan-jalan wahai Nabi, pakai cenangki, mau ke Mifan." Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya jalan-jalan umatku adalah jihad di jalan Allah." Enggak ada umatku yang jalan-jalan, melancong sini, melancong situ, pergi sini, pergi situ, apalagi pergi ke negeri-negeri kafir. Nah, kalau mau juga bentuk jemaah 4 bulan pergi ke situ. Itulah jalan-jalannya umatku. Nah, bosan dengan kompor, bawa pedang, bawa senapan, pergi ke Palestina, jalan-jalan ke situ. Jadi jalan-jalan umatku adalah jihad. Maka kalau tujuan kita cuma rekreasi ke tempat-tempat yang kita lakukan itu hanya semata-mata rekreasi, maka tidak dibenarkan. Maka perlu ada tujuan syiarnya. Nah, di mana tempat disinggahi harus hidupkan dengan syiar, akhlaknya, adabnya, zikirnya. Itu kan bagian ya minimal enggak kena larangan total daripada Rasul. Nah, cuma rekreasi doang, di tempat rekreasi tidak ada menunjukkan syiar Islam, ibadahnya enggak ada, zikirnya enggak ada. Tapi kalau pergi ke Mifan lalu zikir di lapangan itu, manzil misalnya, hizib bikoya, pergi ke Mifan, cuci apa namanya itu, atau sholat jamaah, memandangkan azan, itu kan lumayan dapat izin daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada itunya sama sekali nggak ada nilai daripada siyaha. Nah, ada ceramah subuh, besok kalau jalan-jalan bikin jola kan enak. Amal naik semangat karkunnya. Babun fit fadlil qafli fi sabilillah. Bab tentang fadilah pulang di jalan Allah. Bukan berangkatnya saja dinilai pahala, tapi pulang dari tempat jihad ke rumah itu juga ada nilai perangnya. Hadis Wabi'ilai qala hadatsana Muhammad ibn al-Musaffah qala hadatsana Ali ibn Al-Yasin an al-Layth ibn Sa'din qala hadatsana Haywah an ibn Shufayyin an Shufayyin ibn Matin an Sayyidina Abdullah wa ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaflatun kagoswatin. Nah, dia akan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pulang itu sama dengan perang. Langkahmu ke jalan Allah dengan langkahmu pulang dari jalan Allah ke rumah nilainya sama. Babu fadli qitali Rum ala ghairihim minal umam. Bab fadilah memerangi Romawi di atas selain mereka dari umat-umat yang lain. Ada nilai khusus dijanjikan oleh Nabi memerangi Romawi. Naam. Wabi'ilai qala hadatsana Abdurrahman ibn Salam qala hadatsana Hajar ibn Muhammad an Faraj ibn Fadalah an Abdul Khabir ibn Thabit ibn Qais bin Shammam an Abi an jaddihi qala ja'ati imratun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu laha Umma Khalladin wa hiya muntaqibatun tas'alu an ibniha wa huwa makturun faqala laha ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ji'ti tas'alina an ibniki wa anti muntaqibatun wa qalat in urza'a ibni falan urza'a hayai fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnuki lahu ajru syahidaini wa qalat falima dzaka ya Rasulullah qala li annahu qatalahu ahlul kitab. Nah, diriwayatkan daripada Abdul Khabir bin Thabit bin Qais bin Shammas dari ayah beliau dari kakeknya radhiyallahu anhu, ja'at imbaratun, telah datang seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan namanya Ummu Khalad. Itu kunyah dari wanita itu, Ummu Khalad. Tas'alu an ibniha, dia bertanya tentang putranya yang ikut berperang. Wa huwa maqtul, putranya sebetulnya sudah syahid, dari bunuh. Faqala laha, berkata kepadanya, wa huwa muntaqiba, beliau pakai niqab. Beliau datang pakai niqab, kemudian bertanya tentang putranya terbunuh.
berkata kepadanya wanita oleh sebagian sahabat Nabi, "Jiti tas'alina an ibnik wa anti punataqiba." Kamu bertanya tentang putramu, kamu sendiri bernikah. Jadi kami enggak tahu siapa kamu. Kalau kami enggak tahu siapa kamu, kami enggak tahu siapa putramu. Mana caranya bertanya tentang putra? Bagaimana keadaan putraku? Dia pakai nikah. Siapa yang tahu putranya siapa itu? Putranya siapa? Entahlah, dia aja pakai nikah. Bagaimana kita tahu? Tahu kita dulu baru kita tahu putranya. Apa kata jawaban wanita itu? In uzra'a ibni falan uzra'a hayai. Jika ditimpa kehidupan putraku, maka jangan sampai pula ditimpa maluku. Kalau putraku ditimpa dalam perperangan meninggal misalnya, maka jangan sampai ditimpa rasa maluku. Tetaplah saya menutupi kehormatan saya. Tetap saya pakai niqab. Kata Nabi SAW, Nabi dah tahu siapa orangnya dengan ilham atau wahyu dari Allah. Nabi katakan, putramu dapat 2 pahala mati syahid. 2 mati syahid. Dia enggak usah kecewa. Kenapa demikian wahai Rasul? Dia kan matinya sekali, kok pahalanya 2 kali. Nabi bersabda, karena membunuh akannya oleh ahlul kitab, yaitu Romawi. Nah, jadi 2 pahala memerangi Romawi. Berarti pahala jihad itu nilainya beda-beda. Siapa yang kita perangi, lain lagi pahalanya. Bagaimana cara kita memerangi, lain lagi pahalanya. Sehingga pahala lewat laut, pahalanya lebih daripada lewat darat. Nah, di bawah hadisnya, rukubil bahar fil ghazwi, mengendarai laut, maksudnya mengarungi laut dalam berperang. Bila qala hadatsana Sa'id ibnu Mansur qala hadatsana Ismail ibnu Zakaria an Mutarrifin an Bishrin Abi Abdullah an Bashir bin Muslimin an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarkabul bahra illa hajjun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah fa inna tahtal bahri naron wa tahtan nari bahran. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengendarai, tidak mengarungi akan lautan kecuali orang haji atau orang umroh atau orang yang berperang di jalan Allah. 3 orang ini yang Nabi beri izin untuk mengarungi lautan. Termasuk orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Kalau nggak ada kepentingan, nggak usah mengarungi lautan. Pergi ikut kapal Persia, jadi tukang masak di situ. Nah, itu bagian pesiar, maaf. Nah, karena di bawah laut itu ada api. Di bawah api ada laut. Nah, waktu itu sahabat nggak mau bertanya kepada Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi pasti. Hari ini baru mereka temukan, ternyata di dalam laut ada api. Masuk logika? Api dalam air? Nah, betul, di dalam laut mereka temukan api. Nah, di bawah api itu masih ada laut lagi. Nah, jadi jangan main-main dengan laut. Nah, kalau nggak ada kepentingan laut, nggak usah pergi ke laut. Nah, pergi mancing ke laut, nggak usah lah. Nggak jadilah mancing lagi ke laut. Mancing ke kolam ikan Darul Hijrah saja. Babu fadlil ghazi fil bahar, bab fadilah perang di laut. 6. Wabillahi qala hadatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Ataki qala hadatsana Hamad yani ibnu Zaidin an Yahya bin Sa'id an Muhammad ibn Yahya bin Habban an Sidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsatni Ummu Haram bintu Milhan ukhtu Ummu Sulaimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala indahum fastaiqaza wa yadhaku qala faqultu ya Rasulullah ma adhakaka qala ra'aitu qauman mimman yarkabu zuhra hadzal bahri kal muluki ala asirati qala qultu ya Rasulullah ud'ullaha ay yaj'alani minhum qala fa innaki minhum qala ummun thumma nama
فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة ابن صامت فغزت في البحر فحملها معه. فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فانلقت unukuha famatat. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an telah melakukan hadis kepadaku oleh Sayyidatina Ummu Haram bintu Milhan, saudari perempuan daripada Sayyidatina Ummu Sulaim. Nah, Sayyidatina Ummu Sulaim punya saudari Sayyidatina Ummu Haram. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala indahum. Apa arti qala? Tidur siang. Kan berkata di situ. Qala indahum, tidur siang di dekat mereka Sayyidatina Ummu Sulaim, istri Nabi. Ummu Salamah ya. Istri dari ibu pada Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Nabi berkunjung ke rumah Sayyidatina Ummu Sulaim. Nabi tidur kelulah di situ. Fastaiqaz, Nabi terbangun. Wa huwa yadhhak, dia Nabi tertawa. Berkata ya Sayyidatina Ummu Haram, aku katakan ya Rasulullah, ma adhakak? Apa yang membuat kamu tertawa? Kata Nabi, aku melihat satu kaum mimman yarkabu zahra hadzal bahar, dari orang-orang yang mengendarai zahra atau punggung permukaan ini laut, kal muluki alal asira, seperti raja-raja di atas singgasananya. Nah, kalau naik di atas kapal itu kan rasa-rasa duduk singgasana empuk begitu. Nah, enggak sama naik angkot. Enggak ada tuh naik laut tuh terasa seperti jalan bergelombang, kecuali waktu badai. Mana ke Mentawai? Aman? Oh, enggak ada. Qalat qultu, aku katakan ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya Allah menjadikan aku bagian dari mereka. Kata Sayyidatina Ummu Haram. Berkatalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaki minhum, kamu termasuk salah seorang mereka. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Haram, summa nama, kemudian tidur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangun kembali, dia Nabi tertawa. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Haram, aku katakan ya Rasulullah, apa yang membuat kamu tertawa? Faqala misla maqalati, Nabi katakan seperti perkataan yang tadi. Aku lihat umatku mengarungi lautan, duduk seperti raja duduk di atas singgasananya. Aku katakan ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya Allah jadikan aku bagian dari mereka. Nabi bersabda, kamu sudah termasuk dari kelompok pertama. Habis hadis sampai di situ, hadisnya sampai di sana. Kemudian Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar meninggal, baru ada kejadian ini. Tazawwajah Ubadah bin Samit, menikahi akannya Sayyidatina Ummu Haram oleh Sayyidina Ubadah bin Samit. Berperang ia Sayyidina Ubadah mengarungi lautan, fahamalaha ma'ah, membawa ia Sayyidina Ubadah akannya Sayyidatina Ummu Haram bersamanya. Jadi boleh jihad bersama istri kalau mempunyai jiwa yang sama. Nah, tapi kalau punya jiwa yang sama nggak usah. Lihat mana jiwa yang sama, karena sebelum kawin dengan Sayyidina Ubadah, beliau sudah minat dan doa kepada Nabi, doain saya ikut dengan pasukan laut itu. Nah, falamma raja'ah, maka tatkala pulang, qurribat laha baglah. Setelah pulang ternyata, bukan sebelum berangkat, setelah pulang, didekatkan kepada Sayyidatina Ummu Haram seekor baglah, peranakan kuda keledai, litarkabaha, supaya dia mengendarainya, fasra'atha, menjatuhkan ia keledai akannya, pendaqat unukuha, patah lehernya. Kalau patah leher, meninggallah dia. Kalau patah tangan masih bisa diurut, kalau patah leher nggak ada lagi diurut-urut, dan mati langsung. Nah, itu sebabnya Nabi katakan, kamu sudah ada di rombongan pertama.
Nabi nggak mungkin doakan lagi karena Nabi sudah beritahu oleh Allah beliau meninggal ketika pasukan kedua diberangkatkan. Hadis inilah yang menjadi dasar bagi Sayyidina Umar bin Khattab mengizinkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengutus pasukan laut. Jadi Sayyidina Ubadah bin Samit ikut dalam pasukan armada laut pertama dalam Islam di bawah perintah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah sekian lama meminta berkali-kali kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dapat izin dengan satu syarat, boleh kamu berangkatkan pasukan itu kalau ada di dalamnya wanita yang bernama Ummu Haram. Nah, kenapa Sayyidina Umar tidak mau memberangkatkan? Karena besarnya bahaya laut seperti yang diperingatkan oleh Nabi dalam hadis sebelumnya. Nah, ini penemuannya. Lama kali. Isi air ada apinya. Oh, jelas. Nah, ada ditemukan sungai di dasar laut itu seperti isinya api yang menyala. Nah, mereka mengatakan mereka sedang menemukan penemuan baru. Nah, kalau orang dengan Al-Quran, orang dengan hadis Nabi itu bukan penemuan baru. Itu sudah diceritakan oleh Nabi kami beberapa tahun lalu. Allah, baca, Masya Allah. Ini kalau hadatsana Al-Qanabi an Malikin an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhaba ila al-Quba'a yadkhulu ala ummi Haram binti Milhan wa kanat tata Ubadah bin Samit wa dakhala 'alaiha yawman fa at'amathu wa jalasat tafli ra'sahu wa saqa hadzal hadis. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya beliau pernah berkata adalah Nabi SAW pergi ke Masjid Quba. Apabila Nabi pergi ke Masjid Quba, Nabi akan berkunjung ke rumah Sayyidatina Ummi Haram binti Milhan. Ada beliau di bawah Sayyidina Ubadah bin Samit, artinya suaminya. Masuklah Nabi mengunjunginya pada suatu hari. Maka menghidangkan makanan ia Sayyidatina Ummi Haram akannya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajalasat duduk ya Sayyidina Ummi Haram tafli ra'sahu. Tafli maknanya menyisir, menelusuri kutu di kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaqal hadzal hadis, hadis ini sahih. Maka ulama qala Imam Nawawi rahimahullah taala ittafaq ulama alana kanat, sepakat seluruh ulama Sayyidatina Ummi Haram adalah mahram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama sepakat Sayyidatina Ummul Haram itu adalah mahramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidatina Ummi Haram bisa melihat Nabi tidur, melihat Nabi bangun. Bahkan bukan hanya melihat Nabi tidur dan bangun, tapi beliau menyisir, menyelusuri kutu. Artinya seperti orang menelusuri kutu dari rambut baginda Nabi SAW. Dan teriakan pula nanti Nabi punya kutu. Nabi ada juga punya kutu, saya punya kutu. Mana dalilnya? Sayyidatina Ummi Haram mencari kutu Nabi. Itu bukan mencari kutu Nabi, tapi memperlakukan rambut Nabi seperti orang mencari kutu. Kan enak tidur di apa? Mencari-cari kutu. Atau pernah cari kutu? Pernah? Masya Allah. Berarti pernah berkutu berarti.
Nah, cuman kenapa apa hubungannya mahram Sayyidatina Ummi Haram dengan Nabi? Itu yang khilafiyah di kalangan ulama. Ada mengatakan Sayyidatina Ummi Haram itu salah satu bibi Nabi SAW dari sesusu. Bibi sesusu. Berarti Nabi pernah menyusu kepada seorang wanita. Wanita ini ada hubungan persaudaraan Sayyidatina Ummi Haram. Kata mereka, itu bukan bibi Nabi, tapi bibi bagi bapak Nabi. Jadi bapak Nabi menyusu pada seorang wanita. Wanita ini berhubungan saudara dengan Sayyidatina Ummi Haram. Ada juga riwayat katakan Sayyidatina Ummi Haram adalah bibi bagi kakek sesusu Nabi, bagi kakek Nabi, bagi sesusu. Kenapa? Karena Abdul Muttalib, ibu beliau termasuk dari Bani Najjar. Nah, jadi itu khilafiyahnya. Nah, kalau begitu hubungan Nabi dan Sayyidatina Ummi Haram ada hubungan nasab, maka begitulah hubungan Nabi dan Sayyidatina Ummu Sulaim. Kalau begitu hubungan Nabi dengan Sayyidatina Ummu Sulaim, maka tidak kita pungkiri apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Ummu Sulaim, memberikan Sayyidina Anas sebagai pelayan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Wabillahi qala hadatsana ya Ibnu Ma'in qala hadatsana Syam Ibnu Yusuf an Ma'marin an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasarin an ukhti Ummu Sulaim ar-Ramai Sa'i qala nama Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaiqadha wa kanat tarsilu ra'saha fastaiqadha wa yahku faqala ya Rasulullah atadhaku min ra'si qala la wasaqa hadzal khabar yazid fayanqusu. Allah, dari Sayyidatina, dari saudari Ummi Sulaim, yaitu namanya Rumaisah. Dari saudari Sayyidatina Ummi Sulaim namanya Rumaisah. Beliau berkata, tidurlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu terbangun. Ada ia Nabi, ada ia saudari itu mencuci kepalanya. Wa kanat taghsilu ra'saha. Ada ia saudari itu sedang mencuci kepalanya. Bukan kepala Nabi, ra'saha. Ra'sahu kan? Ra'saha. Terbangunlah dia Nabi lalu tertawa. Berkatalah si saudari pada Sayyidatina Ummi Sulaim, namanya Rumaisah itu. Rumaisah itu siapa? Siapa Rumaisah? Ummu Haram. Ya Rasulullah, apakah kamu tertawa dari karena kepalaku? Kamu tertawa karena melihat kepalaku? Nabi bilang tidak. Bukan karena lihat kepalamu, karena mimpi saya. Nah, baru lanjut hadis seperti tadi. Kalau Abu Dawud, Rumaisah itu saudari Ummi Sulaim dari sesusu. Nah, hadis. Qala hadatsana Muhammad ibn Bakar al-Ashiyy qala hadatsana Marwan hadatsana Abdul Wahhab ibn Abdul Rahim al-Jahbari al-Dimashqi al-Manna qala hadatsana Marwan qala akhbarana Hilal ibn Maimun ar-Ramli an Ya'la bin Shaddad an Sayyidatina Ummi Haram radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ma'idu fil bari alladhi yusibu al-qai'u lahu ajru syahidin wal ghariqu lahu ajru shahidain. Nah, Dikatakan dari Sayyidatina Ummi Haram dari baginda Nabi SAW, beliau pernah bersabda, al-ma'id, orang mabuk di dalam laut, alladhi yusibul qai', al-ma'id adalah orang yang menimpa akannya oleh muntah, baginya ada pahala satu orang mati syahid. Tentara-tentara laut yang enggak jadi perang atau berangkat atau pulang, mabuk saja, mabuk laut, itu sudah dapat pahala satu orang mati syahid. Wal gharik, sementara orang tenggelam itu mendapatkan pahala dua orang mati syahid. Hadis. Ini qala hadatsana Abdul Salam ibnu Atiq qala hadatsana Abu Mushirin qala hadatsana Ismail ibnu Abdullah yani ibnu Sama'an qala hadatsana Abu Auza'i qala hadatsani Sulaiman ibnu Habib an Abi Umamah al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahu al-jannata aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Wa rajulun raha ila al-masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahu al-jannata aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Wa rajulun dakhala baitahu bi salamin fa huwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Umamah Al-Bahili radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang, kulluhum seluruh mereka itu dominun dijamin Allah. Dominun mendapatkan jaminan di atas Allah azza wajalla. 1. Rajulun kharaja, seseorang yang keluar ghazian hakadan dia berperang di jalan Allah. Bahwa dominan Allah, dianya orang di bawah jaminan Allah. Hatta yatawaffahu, sehingga mewafatkan ia Allah akannya orang tersebut. Kalau dia wafat, fayudkhilahul jannah, maka Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Aw yaruddahu, atau Allah mengembalikan orang tersebut, artinya dikembalikan ke rumahnya, berarti enggak jadi syahid. Bima nala, dengan apa yang ia dapatkan dari pahala dan rampasan perang. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun raha ilal masjid, seseorang yang berangkat ke masjid. Bahwa dominun Allah, dia juga berada di bawah jaminan Allah. Hatta yatawaffahu, sehingga Allah mewafatkannya. Kalau Allah mewafatkannya di masjid, mati sedang solat, atau sedang solat terjadi musibah, kebakaran, dibunuh oleh PKI sedang solat, fayudkhilahul jannah, maka Allah akan masukkan orang itu dalam surga. Aw yaruddahu, atau Allah kembalikan dia, artinya sampai solat, hidup, pulang ke rumah, bima nala, dan apa yang dia dapatkan dari pahala dan ghanimah. Pahala dan ghanimah. Nah, ghanimah itu bisa artikan cuma berkah. Warjulun dakhala baitahu bisalam, dan orang yang masuk ke dalam rumahnya ucapin salam. Ya, walaupun masuk ke rumah sini ucapin salam, walaupun enggak ada orang di rumah ucapin juga salam. Salam kalau enggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka orang itu di bawah lindungan Allah azza wa jalla. Jadi 3 orang di bawah lindungan Allah. Masuk rumah ucapin salam. Ya, minimal 2 terakhir bisa kita buat. Berangkat salat ke masjid, kemudian masuk ke rumah ucapin salam. Babun fit faliman qatala kafiran, bab fadilah orang membunuh orang kafir. Naam. Qabila qala hadatsana Muhammad ibn Saffah al-Bazzar qala hadatsana Ismail yani ibn Ja'far an al-Ala an Abi an Sirina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u fin nari kafirun wa qatiluhu abadan. Diriwayatkan dari Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul dalam neraka oleh orang kafir dan orang yang membunuhnya orang kafir selama-lamanya. Tentu Allah akan menjaga harga diri daripada orang yang membunuh orang kafir. Kalau sekiranya orang yang membunuh orang kafir masuk dalam neraka juga, ketemu dia di sana, ngapain kamu bunuh-bunuh saya dalam perang, kamu masuk neraka juga. Nah, sehingga Allah berikan jaminan orang yang berhasil membunuh orang kafir dalam perang tidak akan masuk neraka. Nah, katakan dalam perang, jangan diartikan membunuh orang kafir saja. Dikira nanti kita teroris atau Islam aliran keras. Tuh, orang bunuh orang kafir masuk surga. Nah, nanti nampak Cina dibantai dia, kemudian dirampas kekayaannya. Enggak boleh, itu haram hukumnya. Man adza zimian faqad adzani. Membunuh turis tidak boleh. Membunuh orang kafir yang dimasukkan di sini adalah dalam perang. Membunuh dengan cara curang juga enggak boleh. Kita katakan kamu aman, datang aja tempat saya, damai, tempat-tempat kita bunuh dia, itu juga haram hukumnya. Babu fi hurmati nisa'il mujahidin ala qaidin. Bab hormati, apakah mana kehormatan atau keharaman. Nah, kalau lihat di hadisnya, maka makna judul adalah
diharamkan istri orang-orang mujahidin terhadap orang yang tidak mujahidin. Jadi istri para syuhada tidak boleh nikah dengan orang-orang yang duduk berpangku tangan tidak mau berjihad. Hadis. وبإليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنبي عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القائدين كحرمة أمهاته وما من رجل من القائدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلقك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Buraidah, dari Sayyidina Ibni Buraidah, dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurmatu nisa'il mujahidin, kehormatan atau keharaman istri-istri mujahidin terhadap orang yang duduk, artinya tidak ikut berangkat perang, itu sama dengan kehormatan ibu-ibu mereka. Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki minal qaidin, dari orang yang tidak ikut perang, yakhlufu, menjadi pengganti tanggung jawab rajulan, kepada seorang laki-laki dari mujahidin pada istrinya, kecuali nusibalahu yaumal qiyamah, diberikan jatah baginya laki-laki yang mengurus keluarga mujahidin pada hari kiamat. Faqilalahu, maka dikatakan kepada orang yang mengganti, yang mengurus tersebut, haza qad khalafaka min fi ahlik, orang ini sungguh telah menjadi penggantimu mengurus istrimu. Fakhuz min hasanatihi ma syi'ta, ambil olehmu dari kebaikan-kebaikannya berapa saja yang kamu mau. Maka menoleh kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma zanukum, bagaimana kira-kira? Nah, apa dugaan kalian? Hah? Apa dugaan kalian? Apa? Enggak ada? Ini orang sudah menggantikan kamu kepada istrimu, ambillah dari kebaikannya berapa saja yang kamu mau. Apa kira-kira dugaan kalian? Kata Nabi. Apa? Enggak tahu? Akan diambil semuanya, nggak akan disisakan satu pun. Kalau dikatakan ambillah berapa yang kamu mau, pasti akan diambil semuanya. Di akhirat kelak nggak ada bahasa kasihan, bahasa masa saya ambil semuanya, kasihan dia, nggak ada kasihan. Bahkan orang akan ngambil pahala dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari kawannya, yang penting dirinya selamat. Itulah yang dimasukkan. Bagaimana kira-kira menurut dugaan kalian? Qala Imam Abu Dawud, kana rajulan salih. Qana, dari riwayat tersebut, yaitu Imam Qanabi, itu seorang laki-laki soleh. Kemudian Ibnu Abi Layla arada ka'nan alal qadha, menginginkan Imam Qanab menjadi qadhi, dia enggan di atasnya. Wa qala ana uridul hajja bidirhamin, aku pengen, beliau katakan ana uridul hajja, aku kepengen hajat yang 1 dirham. Fa astainu alaiha birajulin, aku minta tolong di atas 1 dirham dengan seorang laki-laki. Lalu dia katakan, wa ayyuna la yasta'in fi hajati, siapa di antara kami yang tidak minta tolong dalam hajatnya? Qala akhrijuni hatta anzur, akhrijuni, keluarkan oleh kalian akan aku sehingga aku aku pertimbangkan dulu. Fa ukhrija, maka dia pun dikeluarkan. Fatawaro, lalu dia bersembunyi. Nah, ini cerita Imam Qanabi dengan Abi Layla. Abi Layla pernah jadi gubernur
nggak tahu di mana. Kemudian mintalah kok Nabi untuk jadi qadhi. Beliau nggak mau. Kata dia, saya ada hajat 1 dirham lah. Nah, saya akan minta tolong, saya akan cari orang lain yang bisa ngasih saya uang 1 dirham. Kata beliau, siapa di antara kami yang tidak minta tolong dalam hajatnya? Pasti waktu itu banyak orang minta tolong dalam hajatnya, artinya miskin. Nah, ketika beliau katakan, coba keluarkan saya dulu. Nah, keluarkan saya dari ruangan ini, saya mau pulang dulu, saya pikir-pikir ya, penawaran jadi qadhi ini saya terima atau tidak. Setelah beliau keluarkan dari ruangan, beliau nggak ketemu lagi. Dicari kemana-mana nggak jumpa. Fatawaro, beliau bersembunyi, lari daripada jabatan sebagai qadhi. Fabainama huwa mutawarin iz waqa alaihi albayt famata. Ketika beliau bersembunyi, kata Imam Sufyan, tiba-tiba ketimpa rumah lalu meninggal dunia. Begitu beliau lari daripada jabatan. Itu komentar Imam Abu Daud tentang salah satu perawi hadis yang bernama Qanna. Nah, dalam hadis di sini, nah, yakhlufu ay yasiru khalifatan lahu wa yanwi bi ali ay islahi hali ila kizalika rajul mujahid wa qada hawaijim wa murad summa yakhunu. Nah, yang dimaksudkan hadis di sini adalah orang yang ditunjuk oleh orang mujahid. Saya mau pergi jihad fisabilillah. Anak saya masih sekolah, istri saya perlu keperluan. Siapa di antara kalian kira-kira yang bisa ngambil tanggung jawab mengantarkan anak saya sekolah, kemudian memenuhi keperluan istri saya? Satu orang katakan, saya siap. Nah, laki-laki itu namanya khalifah, menjadi pengganti kepada seorang mujahid. Nabi pesankan di sini, kamu jangan macam-macam pada istri yang kamu urus. Kehormatan dia, istri mujahid, bagi kamu yang mengurus, itu sama dengan kamu menghargai kehormatan ibumu. Nah, apabila di hari kiamat nanti ternyata orang yang ditunjuk ini berkhianat, nah, mengkhianati seorang mujahid, kata dia, nggak usah lah, dia dah meninggal. Apa kamu tunggu orang meninggal? Kan dia mau keluar 4 bulan ini dan 6 tahun nggak berbalik sama saya saja. Itu artinya pengkhianat. Besok di akhirat kelak Allah akan katakan kepada mujahid, orang ini yang kamu percayakan untuk mengurus istrimu, kamu dikhianati. Nah, maka ambillah kebaikan dari kebaikannya. Apa prasangka kalian, kata Nabi? Pasti mujahid ini akan marah, akan ambil semua kebaikan pengkhianat tersebut. Nah, maka ini ada dalam dunia dakwah. Saya kurut, siapa yang siap mana tanggung jawab keluarga saya? Nah, orang bertanggung jawab itu akan menghormati istri daripada mujahid ini sama menghormati ibu sendiri, jangan macam-macam. Nah, mulai pulang kirim surat dari anaknya. Nah, kemudian pulang-pulang dia langsung ajukan surat cerai. Besok di akhirat kelak itu mujahid akan ngambil kebaikan orang yang mengurus itu pada hari kiamat. Paham? Jadi yang nyusun tertib itu ulama. Nah, salafi aja nggak tahu. Babun fis siriyati tahfiq. Babu fis sariyati tahfiq. Hadis. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لحيئة قال حدثنا أبو حنيف الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الجبولية يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة ثم لهم أجرهم. Nah, tahfiq artinya berperang tapi enggak dapat rampasan perang. Pasukan yang berperang tapi tidak dapat apa-apa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma min ghaziyatin, tidaklah dari pasukan yaghzu fi sabilillah yang berperang di jalan Allah, fayusibuna ghanimatan, lalu mereka mendapatkan rampasan perang, kecuali ta'ajjalu, mereka telah menyegerakan 2/3 pahala mereka di akhirat. Jadi rampasan perang yang didapat akan mengurangi nilai pahala mereka 2/3 di akhirat kelak. Wa yabqa lahum sulus, tersisa bagi mereka sepertiganya. Fa ilam yusibu, jika mereka berperang tidak mendapatkan rampasan perang, maka sempurnalah pahala mereka. Ini yang ditangisi oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Mereka menangis, beliau menangis bukan karena rampasan perang, tapi takut berkurang pahalanya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah 20 hadis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Sore besok sampai jam 5:30 saja, karena ada wirid di